Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanihi, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan kebaikannya, di pagi ini kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majlis ibadah, dalam majlis thalabul ilm, yang mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah kita masih melanjutkan kajian hadis, ya. Kajian hadis yaitu tentang jalan menuju surga dan amalan terbaik yang menjadi sebab seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari neraka Allah, yang bisa dia tempuh adalah rukun Islam yang 5. Amalan terbaik adalah rukun Islam yang 5. Dan kita masih di rukun Islam yang pertama, ya, kita masih di rukun Islam yang pertama, ya, dan masuk ke syahadat yang kedua, ya. Syahadat Muhammad Rasulullah. Waalaikumsalam. Yang konsekuensinya adalah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun yang dikatakannya, menaati Rasulullah apapun yang diperintahnya, menjauhi apapun yang dilarangnya, dan tidak kita beribadah kecuali sesuai dengan tuntunannya. Nah, di antara yang wajib untuk kita benarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, tanda hari kiamat terbagi menjadi 2. Tanda hari kiamat besar dan tanda hari kiamat kecil. Apa itu perbedaan tanda hari kiamat besar dan tanda hari kiamat kecil? Apa perbedaannya, Kang Rama? Kiamat besar itu setelah hampir mendekati dengan terjadinya hari kiamat. Kiamat kecil sudah terjadi, masih jauh. Kalau tanda hari kiamat kecil masih jauh, ya, dan ini ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan juga ada juga yang belum terjadi. Nah, yang sudah terjadi contohnya apa? Tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi, ya, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sedang terjadi, ya Bu? Oh ya, banyaknya zalazil, banyaknya gempa-gempa, ya, kemudian ya, nah, kematian mendadak. Kemudian yang akan terjadi, yang belum terjadi, seperti apa yang belum terjadi? Khamsina imra'ah yaludna birajulin, 50 wanita mereka
berlindung ke satu laki-laki, ya. Kemudian juga Imam Mahdi, ini dia maksudnya kalau Imam Mahdi itu bukan tanda hari kiamat besar ya. Tidak seperti Dajjal, tidak seperti turunan Nabi Isa. Karena Imam Mahdi ini manusia biasa. Bukan nggak ada keistimewaan seperti Nabi Isa. Enggak. Imam Mahdi ini dia manusia biasa yang kemudian manusia pada saat itu membaiat beliau untuk menjadi pemimpin, ya. Seluruh kaum muslimin taat dengan perintah dari Imam Mahdi yang asalnya beliau pun bukan ya bukan sesuatu yang beliau ketahui juga sebelumnya dia itu akan menjadi Imam Mahdi gitu. Jadi manusia biasa. Nah, memang keluarnya di zaman Nabi Isa nanti turun atau di saat Dajjal itu keluar. Baik. Nah, kita sekarang masuk pada tanda hari kiamat besar, ya, yang kemunculannya tidak lama lagi setelah itu akan terjadi hari kiamat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innaha lan taquma as-sa'ah hatta tarau qablaha 10 ayat. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai engkau lihat ada 10 tanda hari kiamat. Ya, ada 10 tanda. Apa saja itu? Ad-Dajjal. Ya, Dajjal nanti akan kita bahas. Kemudian Ad-Dukhan, asap yang menyelimuti seluruh bumi, ya, bukan hanya satu daerah saja, satu provinsi misalnya, satu negara, enggak, seluruh bumi diselimuti dengan asap. Wadabbah, yaitu binatang yang bisa berbicara. Ya. Wa tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Dan wa thalathatu khusuf, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Kemudian terjadi gempa dan amblas yang sangat dahsyat di Jazirah Arab, di timur, di barat. Nah, kemudian yang terakhir, wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik. Jadi 10 tanda hari kiamat. Ya. Ada yang bisa ngulang tadi 10 tanda hari kiamat? Dajjal, Dukhan, Dabbah, Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, betul. Nah, gempa di Jazirah Arab, munculnya api dari Yaman, betul. 3 lagi. Sudah. Tadi gempa di mana? Dia terus. Sekarang juga udah terbit matahari di timur. Ya, maksudnya apa? Ya, gempa di timur, di barat. Nah, satu lagi turunnya Nabi Isa. Ya, Masya Allah. Nah, boleh dapat hadiah ibunya ya. Nah, ya. Ibu siapa kata? Ibu Ai? Iya. Nanti sama Kang Dimas insyaallah. Baik, kita bahas satu persatu dari 10 tanda hari kiamat besar ini. Yang pertama yang kita bahas adalah Dajjal. Keluarnya Dajjal. Nah,
Khuruj ad-Dajjal. Dajjal diambil dari kata dajjal sebenarnya. Dajjal diambil dari kalimat ad-dajjal. Dajjal artinya al-kadzib, yaitu dusta. Dajjal artinya kadzab, yaitu pendusta. Ya, pendusta besar. Orang yang suka bohong, yang suka berdusta, bahasa Arabnya dajjal. Ya. Bahasa Arabnya dajjal atau kadzab, pendusta. Orang yang suka bikin hadis palsu, orang yang membuat hadis palsu, itu namanya dajjal. Namanya kadzab, pendusta. Nah, jadi para dajjal itu banyak. Dajjal itu banyak, para pendusta itu banyak. Tetapi di sana ada Dajjal al-Akbar. Di sana ada bos dari para dajjal. Ya, itulah yang akan kita bahas, yaitu seseorang, ya, manusia, anak Adam, yang dia akan keluar di akhir zaman, mengaku sebagai Rabb, mengaku sebagai Tuhan yang bisa mengatur alam semesta, dan dia menyuruh orang-orang untuk menyembahnya. Dan targetnya adalah kaum muslimin, adalah kaum mukminin. Bagaimana agar mereka murtad dan menyembah Dajjal? Berbagai tipu daya Dajjal diperlihatkan kepada kaum muslimin agar mereka yakin bahwasanya memang Dajjal itu adalah Rabb, adalah Tuhan yang bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan pepohonan, bisa menghidupkan orang mati, emas, berlian, semuanya mengikuti Dajjal, keluar dari perut bumi, mengikuti Dajjal. Dan selalu bersama Dajjal dua sungai dari api, ada sungai dari air. Nah, dan setiap muslim, ya, dia sangat mungkin untuk terkena fitnah Dajjal atau akan terkena godaan-godaan Dajjal. Murtad maksudnya. Ya, muslim akan mudah dia untuk murtad. Baik. Dan seluruh nabi, mereka memperingatkan umat mereka dari bahaya Dajjal. Karena murtad, orang kalau sudah murtad, nggak ada kebaikan lagi. Orang kalau tidak beragama Islam, udah nggak ada kebaikannya lagi. Nggak ada kehormatannya, nggak ada kemuliaannya. Ya. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala dia nggak ada kemuliaannya, bahkan seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah orang kafir. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah mereka orang kafir yang tidak beriman. Ya, di surat Al-Anfal. Di surat Al-A'raf Allah mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Itu kafir. Orang yang, nah itu yang menjadi tujuan Dajjal. Bagaimana agar muslim murtad. Tujuan iblis. Bagaimana agar keturunan Adam mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan dapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur, ya Allah. Ingin melalaikan anak Adam dari tujuan mereka diciptakan. Apa tujuan anak Adam diciptakan? Untuk apa? Untuk beribadah. Jazakallah. Mana dalilnya? Siapa yang hafal? Betul, surat apa tadi? 6. Apa itu, Bu?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, untuk beribadah kepada Allah. Dan janji iblis di hadapan Allah karena dengkinya iblis kepada ayah kita Adam. Dia bersumpah untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Murtad semuanya. Menjadi pengikut dia bahkan. Kecuali sedikit dari hamba Allah yang Allah jaga dengan keikhlasan iman. Ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba yang engkau beri keikhlasan. Bukan mukhlisin. Bukan hambamu yang ikhlas, enggak. Hambamu yang mukhlas, yang engkau beri keikhlasan. Jadi keikhlasan itu adalah anugerah karunia. Enggak mesti ketika seseorang dia itu cerdas, pintar, dia bisa ikhlas dalam ibadahnya, enggak mesti. Ya. Dan seseorang ketika bisa ikhlas dalam ibadah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita minta kepada Allah agar diberi karunia keikhlasan dalam ibadah. Ya, di antara doa kita minta bisa ikhlas dalam ibadah. Allahumma inni as'aluka sidqa wal ikhlas. Ya Allah, aku memohon kepadamu kejujuran dalam beragama ini, ya, dan keikhlasan dalam ibadah. Karena Allah yang kasih. Nah, iblis dia tidak mampu untuk menghasut, menipu anak Adam yang Allah beri keikhlasan. Nabi Yusuf luar biasa, dahsyat, beliau bisa menaklukkan hawa nafsu beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha." Walaqad hammat bihi, wanita tersebut sudah bernafsu kuat kepada Nabi Yusuf, wa hamma biha. Dan Nabi Yusuf pun sudah ada hasrat beliau juga kepada wanita tersebut. Ya, apa kata Allah? Innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf termasuk dari hamba kami yang kami beri keikhlasan. Jadi bisa Nabi Yusuf untuk menahan hawa nafsunya. Laula ar-ra'a burhan rabbi, kalaulah Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kebesaran kami, beliau termasuk orang yang kami beri beliau termasuk orang yang kami beri keikhlasan. Jadi beliau bisa menaklukkan hawa nafsunya. Orang yang sudah bisa ikhlas dalam ibadah, dia bisa menaklukkan hawa nafsunya. Dia tidak tergoda dengan dajjal nanti, ya. Nah, jadi setiap para nabi mereka memperingatkan umat mereka dari fitnah. Fitnah ini godaan, ya, yang menghancurkan. Ma nabiyyin qabli, kata Rasulullah, tidak ada nabi sebelumku illa anzara ummatahum min syarri fitnatil masihid dajjal. Tidak ada nabi sebelumku kecuali mereka semua memperingatkan umat mereka dari kejahatan fitnah dajjal. Ya, karena tadi tujuan dajjal apa? Untuk memurtadkan kaum muslimin. Tujuan dajjal memurtadkan kaum muslimin. Ya kalau sudah murtad ya sudah selesai tugasnya. Ya, dia mati murtad udah kekal abadi di neraka, udah sama dajjal, sama iblis. Ya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdoa terus minta perlindungan dari fitnah dajjal. Kapan itu? Pas sholat, ketika tasyahud akhir. Apa doanya? Masya Allah, dapat hadiah lagi tuh. Sama orangnya, Bu? Sama orangnya. Tuh. Kalau sama gimana ya? Nanti sama kan Dimas. Tuh. Nah, kemudian setiap sholat fardu, mau sholat sunnah sekalipun, Rasulullah mengajarkan kita
Ya, bahkan dalam sebagian hadis itu adalah perintah dan hukum asalnya adalah wajib untuk membaca minta perlindungan dari 4 hal ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan. Apa fitnah kehidupan? Akang-akang mangga. Fitnah kehidupan apa? Ya, harta. Apalagi fitnah kehidupan. Silakan yang mau jawab. Belum tepat kenapa? Ya, kenikmatan dunia. Nah, masih belum sempurna. Siapa yang mau jawab? Salman? Wanita. Tuh. Waduh, itu mah sempurna fitnahnya itu. Fitnah kehidupan itu 2. Adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Itu fitnah kehidupan. Ya, apa itu? Syubhat itu menyamarkan. Ya, syubhat itu menyamarkan yang batil disamarkan menjadi baik, menjadi kebenaran. Yang benar disamarkan menjadi kebatilan. Itu syubhat. Jelas ini? Ya. Jadi ketika dia melakukan satu maksiat, itu dia dia merasa dia benar. Dia tidak merasa salah. Beda dengan syahwat. Kalau syahwat itu sudah jelas salah, sudah jelas maksiat, semua orang tahu. Dan dia tetap langgar karena hawa nafsu dia yang lemah. Ya, dia tetap melakukan kemaksiatan, sudah jelas dia haram. Tetap dia lakukan. Itu namanya syahwat. Tapi kalau syubhat, dia tidak meyakini apa yang dia perbuat itu salah. Ya. Nah, seperti apa? Seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Fitnah syubhat ya dipakai kedoknya agama ya. Pakai kedok agama. Nah, jadi seperti kalau dulu ada orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, membunuh Utsman bin Affan. Ya, masa wali dibunuh? Muslim seperti apa yang kayak gitu? Dan dia pun membunuhnya pun ikhlas karena Allah, bukan karena benci. Ikhlas karena Allah. Kayak kita kurban. Tanggal 10 Dzulhijjah kita kurban kambing. Ya, kan ikhlas untuk Allah ini. Ini karena memang dari Allah, maka kita kasihkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Khawarij itu, orang-orang namanya sekte Khawarij, sekte sesat Khawarij yang bom bunuh diri. Itu yang bom bunuh diri itu apa? Dia terpaksa enggak? Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, dia bunuh diri. Itu namanya apa? Syubhat. Di doktrin, dibungkus bahwasanya apa yang kamu lakukan ini bentuk nasihat kepada pemimpin. Adalah bentuk beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi kau bunuh tuh pemimpin-pemimpin. Nah, itu syubhat. Jelas ya? Jadi syubhat itu dia membungkus kemungkaran dengan al-haq. Ya. Kayak nyembah-nyembah kuburan, sujud-sujud ke kuburan, ya berdoa ke kuburan, dibungkus dengan apa? Memuliakan orang soleh. Dibungkus dengan memberikan hak orang soleh. Padahal musyrik itu, nggak ada bedanya. Syirik pada hakikat. Kemudian dibungkus dengan tadi itu. Mencintai orang soleh apa hukumnya? Wajib kan? Memberikan hak orang soleh apa hukumnya? Wajib. Cuman menjadi pembungkus kesyirikan. Nah, banyak. Itu namanya syubhat. Namanya syubhat. Ya. Kemudian ya ada yang melakukan
maksiat dibungkus dengan ada satu dua kebaikan di sana seperti sholawat mungkin. Betul, bagus tuh. Itu untuk membungkus panggung yang kayak diskotik, ya, lagu apa namanya, nggak ada bedanya dengan diskotik. Campur baur laki-laki perempuan, goyang sana, goyang sini. Kayak gitu Rasulullah lakukan. Seperti itu Rasulullah berdakwah. Ya. Nah, dibungkus dengan apa? Ini kan sholawatan. Itu namanya apa? Syubhat. Membungkus kebatilan dengan kebenaran. Nah, kemudian yang benar-benar nih. Misalnya ada yang melarang orang-orang untuk berbuat syirik. Nah, di fitnah, dituduh. Wah, ini pemahamannya kayak gini. Nah, itu namanya apa namanya? Syubhat. Ya, syubhat. Kalau syahwat, udah jelas ini khamr nih, ini haram nih. Dia tetap minum juga. Nah, itu namanya syahwat. Ya. Udah jelas zina haram, nah dia tetap melakukannya juga. Itu namanya syahwat. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah dari dua fitnah ini. Dari fitnah kehidupan, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Karena itu di antara doa kita, Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batina warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak dan mudahkanlah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya. Ya. Nah, kemudian fitnatul mamat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah kehidupan ini. Godaan kehidupan ini. Dari godaan kehidupan, dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan juga fitnah mamat, fitnah kematian. Apa itu fitnah kematian, Abu Ammar? Fitnatul mamat. Nah, Kang Rama? Fadhal. Nah, fitnah kubur maksudnya. Di alam kubur seseorang akan ditanya, "Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk?" Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Ya. Nah, 3 pertanyaan ini nih. Tidak mudah kita menjawabnya. Yang bertanya pun malaikat yang sangat kita tidak suka untuk melihatnya. Karena itu dikatakan mungkar dan nakir. Aswadani azraqan. Hitam kebiru-biruan. Ya. Malaikat ini hitam kebiru-biruan. Kemudian menjawab yang bisa menjawab hanyalah seorang mukmin. Nah, kita minta kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Nanti akan kita bahas juga ini ya. Nah ini fitnatul mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Dan dari fitnah keburukan al-masih dajjal. Ya, kita minta perlindungan. Rasulullah SAW sangat sayang kepada kita. Sedikit maju, kasihan yang di luar. Nah, silakan maju Kang. Apa namanya? Yang di luar biar bisa masuk. Nah, Rasulullah SAW sangat sayang kepada kita. Dengan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari dahsyatnya fitnah dajjal. Ya. Nah, tadi kita baca Al-Masih Ad-Dajjal. Dan juga Nabi Isa dikatakan juga apa? Al-Masih. Ya. Bagaimana Al-Masihul Huda membunuh Al-Masihud Dhalalah. Masih petunjuk membunuh masih kesesatan. Masih Al-Huda maksudnya adalah Nabi Isa. Masihud Dhalalah, masih kesesatan adalah Dajjal. Kenapa Nabi Isa dikatakan Al-Masih? Kenapa Dajjal pun dikatakan juga Al-Masih? Ya, kita
tahun berapa sekarang? 2024 Al-Masihi. Al-Masihi. Masehi kita ya, bilangnya Al-Masihi. Nisbat ke Nabi Isa alaihi salatu wassalam. 2024 tahun yang lalu cenah ya, lahirlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sebelum Masehi, kan ada gitu, ada tahun sebelum Masehi, itu sebelum lahirnya Nabi Isa. Setelah Masehi, itu setelah lahirnya Nabi Isa. Jadi Masih itu kembali ke Masih Isa ibnu Maryam. Di sini ya. Kalau kita Hijriyah, kalau kita punya penanggalan Hijriyah 1440 berapa sekarang? 1445 Hijriyah. Hijriyah kembali kemana? Ke hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. 1445 tahun yang lalu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi sebelum Rasulullah hijrah, apa nama tahunnya? Namanya kenabian. Ya, Rasulullah kapan beliau Isra Mi'raj? Tahun 10 kenabian. Seperti itu. Ya, nah sekarang kenapa Dajjal dikatakan Al-Masih? Al-Masih di antara maknanya adalah Al-Mamsuh, yaitu yang terhapus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal mamsuh ainul yumna. Dajjal itu terhapus mata kanannya. Nah, jadi ada dua riwayat nih ya. Wallahu alam, ana lebih cenderung pada riwayat. Jadi Dajjal itu punya dua mata, bukan Dajjal matanya di tengah satu ya. Itu kalau pelawak kalau ngomong agama jadi kayak gitu tuh. Ya, pelawak, tukang apa namanya? Tukang kartun, tukang ngegambar, ya, tukang yang suka yang suka bikin film. Jadinya kacau berbicara tentang agama. Ya. Kita harus sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah, karena ini perkara gaib. Kata Rasulullah SAW, Dajjal mamsuh ainul yumna. Dajjal itu terhapus mata kanannya. Punya dua mata. Yang satu terhapus mata kanannya. Apa maksudnya terhapus? Ada sebagian ulama mengatakan keluar gelambir kulit dari di atas matanya sehingga terhapus, tertutup mata kanannya. A'war, yang mata kirinya kal'ina bitofiyah, cacat. Ya, mata kirinya cacat, dia agak keluar sedikit. Ya. Seperti buah anggur yang keluar dari kawanannya. Kalau kita beli anggur, ada yang satu keluar dari kawanannya yang seruntuh itu, enggak keluar. Nah, seperti itulah mata Dajjal yang satu lagi. Itu kata Rasulullah SAW. Kal'ina bitofiyah. Nah, ini ciri fisik. Nah, kenapa dibilang Al-Masih? Karena mamsuh ainul yumna, karena tertutup mata kanannya, tertutup, ya kalau dibilang ya dibutakan atau ditutup mata kanan Dajjal. Nah, ini kenapa Dajjal dibilang apa? Al-Masih. Kenapa Nabi Isa dikatakan Al-Masih? Nah, Nabi Isa dikatakan Al-Masih yang pertama. Ini banyak pendapat ulama ya. Yang pertama karena Nabi Isa, beliau dan ibu beliau Maryam alaiha salatu wassalam adalah dua orang yang tidak disentuh. Mas itu artinya kayak gini nih. Mas itu artinya disentuh. Mas artinya. Ya, menyentuh, mengelap, ini artinya mas. Yang tidak disentuh oleh syaitan ketika lahir. Inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Di surat Ali Imran. Istri Imran. Ya, istri Imran, ibu dari Maryam. Beliau bernadar, ya Allah, aku wakafkan apa yang ada di perutku ini untuk menjadi pelayan masjid. Ya. Mewakafkan apa yang di rahimnya itu menjadi pelayan Masjidil Aqsa pada saat itu. Berharap laki-laki itu.
Wa inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku perlindungkan dia denganmu ya Allah dari kejahatan syaitan ar-rajim. Maksudnya jangan sampai dia ini diganggu oleh syaitan ar-rajim dan keturunannya. Ternyata lahir siapa? Maryam alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, Maryam beliau tidak disentuh oleh syaitan ketika lahir. Begitu juga Nabi Isa. Ya, jadi semua ketika anak itu lahir dan menangis itu disentuh oleh syaitan. Semua kita. Hanya yang tidak hanya Maryam dan siapa? Nabi Isa alaihi wassalam. Nah, yang pertama. Yang kedua, dikatakan Al-Masih Nabi Isa itu karena beliau menyentuh orang yang sakit dan sembuh. Beliau sentuh orang yang buta, sembuh. Beliau sentuh orang yang lumpuh, orang yang sakit, nggak ada obatnya pada saat itu. Orang mati hidup. Atas izin Allah semua itu. Dibuat burung-burungan dari tanah liat, disentuh oleh Nabi Isa. Jadi burung beneran. Ya. Semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak bisa Nabi bikin kayak gitu sendiri tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Nabi Isa, nanti itu pembahasan Nabi Isa sendiri itu sebetulnya nanti seru ya. Pembahasan Nabi Isa insyaallah seru insyaallah. Nah, sekarang kita bahas dulu siapa Dajjal ini. Ya. Jadi Nabi Isa dikatakan Al-Masih karena beliau menyentuh dengan sentuhan beliau sembuh orang-orang yang berpenyakit. Nah, Dajjal, Masihud Dajjal mempunyai ciri fisik, ya. Dia seorang yang dia anak Adam tadi sana dikatakan, dia anak Adam, manusia, cuman memang tubuhnya lebih besar, ya, dibanding manusia biasa. Nah, dan tertulis maktub baina ainai, tertulis di antara kedua matanya. Berarti ada berapa mata tuh? Dajjal ada 2 mata. Ya, tertulis di antara kedua matanya, kafara. Yaqra'uhul mu'min faqat. Yang membacanya hanya seorang mukmin saja. Mukmin saja yang bisa membacanya. Kalau kafir nggak bisa baca. Tulisannya kafara, artinya kafir. Ya. Nah, di zaman Nabi SAW ada seseorang bernama Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini dukun cilik di zaman Nabi SAW. Ada yang mengatakan dari keturunan Yahudi, ada yang mengatakan dari suku Aus atau Khazraj. Ibnu Sayyad, dia kalau marah membesar, tertutup jalan. Dukun. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengira Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ya. Kemudian Umar bin Khattab mau membunuh anak itu. Kata Rasulullah, "Ya Umar, andaikan dia memang Dajjal, engkau tidak bisa membunuhnya. Dan andaikan dia bukan Dajjal, engkau tidak ada urusan dengannya. Biarkan saja. Cuma kita waspada saja." Nah, sampai besarlah Ibnu Sayyad ini punya anak, bahkan anaknya ulama. Anaknya ulama, namanya Umarah. Guru dari Imam Malik ibn Anas, Imam Madhab. Imam Madhab, Malik bin Anas, Imam kota Madinah, mempunyai guru. Siapa namanya? Umarah ibn Abdullah ibn Sayyad. Ya, anaknya Ibnu Sayyad yang diperkirakan Dajjal nih. Ini udah mereka ini udah berumur 50 tahun ya, Ibnu Sayyad nih ya. Kemudian Ibnu Sayyad mau menunaikan umrah, masuk Islam Ibnu Sayyad. Dari Madinah ke Mekah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah ya enggak cepat ya, berhari-hari, 9 hari lah, 8 hari, itu normal nyantai. Ya. Kemudian singgah di satu tempat, ada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri duduk di satu pohon kayak gitu berteduh. Ada space dikit untuk bisa orang duduk juga di sampingnya. Ya.
Ibnu Sayyad membawa barang-barangnya mau duduk di samping Abu Sa'id Al-Khudri. Udah turunkan barang-barangnya, tapi Abu Sa'id Al-Khudri memang khawatir ini memang Dajjal beneran. Jadi orang-orang ngejauhin dia memang. Ya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya Ibnu Sayyad, hari panas. Baiknya kau bawa barang ini ke jauh-jauh. Maksudnya kau jangan duduk di samping saya, pergi jauh-jauh gitu. Nggak mau dekat-dekat. Akhirnya pergi dia. Kemudian dia membawa secangkir susu. Tambah takut lagi nih Abu Sa'id Al-Khudri. Karena susunya adalah api. Kan itu kata Rasulullah. Ya, karena Dajjal itu membawa dua sungai. Sungai airnya itu adalah api, apinya itu adalah air. Takut Abu Sa'id Al-Khudri. Silakan minum, kata Ibnu Sayyad kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Panas-panas ini nggak enak minum minum susu. Intinya menolak lah. Akhirnya duduk Ibnu Sayyad ke hadapan Abu Sa'id Al-Khudri. Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id ini ulama besar. Beliau di antara 7 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi lebih dari 1000 hadis. Ya, ada 7 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi SAW lebih dari 1000 hadis. Dapat hadiahnya yang bisa ya. Yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua Abdullah ibn Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Abdullah bin Abbas, yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri, yang ketujuh yang keenam hebat, subhanallahnya. Yang keenam adalah Jabir bin Abdullah, yang ketujuh Aisyah radhiyallahu taala anha. Luar biasa. Nah, 7 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi SAW lebih dari 1000 hadis. Nah, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kata Abu Sa'id Al-Khudri ini, duduklah Abu Sa'id di hadapan Abu Sa'id Al-Khudri dan berkata, "Ya Abu Sa'id, orang-orang menjauhiku. Mereka menyangkaku Dajjal. Apakah kau tidak sadar, wahai Abu Sa'id, bahwasanya Dajjal itu tidak bisa masuk 2 kota. Apa itu? Makkah dan Madinah. Aku tinggal di Madinah, wahai Abu Sa'id. Dan aku sekarang mau menunaikan umrah masuk ke Makkah. Ya, aku lahir di Madinah. Aku tinggal dan besar di Madinah. Sampai setua ini aku di Madinah. Dan aku sekarang menuju Makkah untuk umrah. Dan kau tahu pula, yang namanya Dajjal tidak berketurunan. Aku punya anak. Bahkan tadi jadi apa? Jadi ulama tuh. Jadi ulama, namanya Umarah. Jadi ulama besar. Ya. Dan apa satu lagi? Satu lagi anak lupa. Intinya nggak mungkin aku ini Dajjal, gitu ya. Akhirnya aku pun sadar, iya, nggak mungkin dia ini Dajjal, karena dia tinggal di Madinah, dia akan ke Mekah, kemudian dia punya anak, ya. Tetapi setelah itu dia bilang, tetapi ya wahai Abu Sa'id, aku tahu betul di mana Dajjal itu sekarang. Dan lagi apa Dajjal itu sekarang. Wah, langsung ya sama. Kalau dia ngomong kayak gitu sangat, jadi kembali orang bersuudzon kepada apa? Kepada dia nih. Dan di saat dia sudah mulai agak tua juga, muncul gelambir dari matanya, menutupi matanya. Ya. Kata Abdullah ibn Umar, dari mana kau dapatkan gelambir matamu itu? Ya. Mana aku tahu, kata Ibnu Sayyad. Mana aku tahu? Marah Abdullah bin Umar. Itu ada di kepalamu. Kenapa kau nggak tahu kapan muncul gelambir itu? Marah seperti itu. Sampai dipukul oleh Abdullah Umar, teriak Ibnu Sayyad ini dengan teriakan yang sangat keras sampai terdengar oleh banyak penduduk Madinah pada saat itu. Dan selesai ya urusannya, pulang dia ke rumah Hafsah, kakak perempuan Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Diceritakan Hafsah memarahi Abdullah bin Umar. Bukankah Dajjal itu nanti keluarnya ketika dia marah? Ya, ketika dia marah baru keluar Dajjal itu. Nah, jadi ada yang diperkirakan Dajjal di zaman Nabi SAW, namanya siapa? Ibnu Sayyad. Ternyata di tahun terakhir atau 2 tahun terakhir sebelum Rasulullah meninggal, ada sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari.
Tamim Ad-Dari, beliau berlayar, kemudian terhempas, ombak sangat dahsyat, badai sangat dahsyat, terhempas ke satu pulau. Kemudian di pulau tersebut didatangi oleh satu makhluk, nggak tahu bagian depan dan bagian belakang makhluk tersebut. Rambutnya panjang, ya berbulu panjang. Dia memandu kami ke satu tempat. Ternyata di sana ada seorang yang sedang terikat. Dia bertanya, apakah sudah keluar Nabi yang buta huruf? Sudah. Ya. Apakah bagaimana sekarang kota Madinah itu? Sudah hijau? Sudahkah hijau? Ya. Bagaimana sungai Tiberias? Bagaimana ini, bagaimana itu? Ditanya-tanya. Oh, berarti untuk keluarku sudah dekat. Ya. Aku tidak lama lagi keluar dari tempat ini. Kau bilang sudah ini, tapi kalau ini belum kan gitu ya. Sungai Tiberias masih ada airnya enggak? Masih. Madinah sudah hijau belum? Belum. Tapi Nabi terakhir itu sudah keluar. Nah, pulang ke Madinah disampaikan kepada Nabi, kata Rasulullah SAW, itulah Dajjal. Ya. Jadi Dajjal sudah hidup sejak dulu. Ada satu orang kafir, ini Dajjal ini ya, orang kafir yang Allah kasih umur panjang beribu tahun. Dan ada juga orang Islam yang Allah kasih beribu tahun sampai sekarang belum meninggal. Siapa itu? Nabi Isa. Jelasin ya. Jadi ada seorang kafir yang Allah kasih sekarang ini beribu tahun, ada orang Islam juga. Dan nanti Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Ya. Nah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan umur Dajjal itu cuma 40 hari. Sebelumnya apa? Sebentar. Annahu yakhruj min tariqin baina Syam wal Iraq fayad'u an-nas ila ibadatihi. Dia keluar dari jalan antara Syam dan Irak. Dia menyeru orang untuk menyembahnya. Fa aktsar ma yattabi'uhu al-yahud wan nisa wal a'rab. Dan kebanyakan yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang Yahudi. Kemudian para wanita dan al-a'rab. Al-a'rab ini orang Arab Badui. Wa yatabi'uhu sab'una alfan min Yahud Asfahan. Dan yang akan mengikutinya 70.000 orang Yahudi dari negeri Asfahan. Jadi pengikut setia Dajjal. Ya. Fayasiru fil ardi kulluha. Sebelumnya Dajjal Allah kasih umur berapa hari tadi? 40 hari. Tapi 1 hari dari 40 hari itu sama dengan 1 tahun. Kemudian hari keduanya sama dengan 1 bulan. 1 tahunnya kita, 1 bulannya kita. Hari ketiga dari 40 hari tersebut sama dengan 1 pekan. Kemudian sisa harinya seperti hari-hari kalian biasa. Itu kata Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita dengar hadis itu dari Nabi SAW, kita mah nggak ngeh, ya biasa-biasa aja ya nggak. 1 hari sama dengan 1 tahun, oh gitu. Tapi kalau mereka para sahabat beda mereka. Mereka khawatir mereka terkena di waktu itu. Mereka khawatir mendapatkan zaman itu yang 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi nggak malam-malam ini memang dari 1 hari ya dari subuh ke subuh itu 1 tahun jaraknya. Ya, 360 hari lebih. Mereka para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana kami sholat nanti ya Rasulullah? Bagaimana? Dahsyat sahabat ya. Mereka diciptakan untuk ibadah. Tingkat kesadaran, kecerdasannya tinggi mereka para sahabat itu. Mereka hidup untuk ibadah memang. Untuk diatur oleh Allah. Bukan untuk diatur oleh hawa nafsu dan akal manusia. Mereka ingin dikekang, mereka ingin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenjara oleh Allah di dunia ini. Itu muslim yang cerdas. Ya. Mereka mereka tidak ingin dibelenggu, dikekang oleh hawa nafsu dan syaitan yang ada pada kebodohan hati manusia. Manusia mau itu dikekang sama Islam. Ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir.
ningan. Di dunia ini ada juga kan orang Islam yang kaya ya. Ya. Ingat hadis ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar, pernah dengar Al-Hafidz Ibnu Hajar? Ulama besar. Pernah dengar kitab Bulughul Maram? Pernah ya? Kitab Bulughul Maram itu yang menulisnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau hidup di tahun 900-an Hijriah. Bukan, di tahun 800 atau 900-an Hijriah. Enggak, 800-an Hijriah. Yang 900 itu Suyuti. Tahun 800-an Hijriah. Beliau seorang hakim agung di negeri Mesir. Yang namanya hakim agung, tentunya dikawal, ya punya kendaraan bagus oleh pemerintah yang memfasilitasinya. Nah, kemudian ke pasar nih. Ya. Ada orang Yahudi di sana. Tukang minyak. Bajunya kotor, bawa minyak begitu. Kotor. Ya. Bilang orang Yahudi ini kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wahai Ustadz, nabimu kayaknya salah bilang. Nabimu bilang dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dibalik sih. Lihat, engkau pakaian semewah itu, penjaga, kendaraan bagus. Sedangkan aku, nih, hese hirup. Ya. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Nah, gimana jawabannya? Ini syubhat, ya. Syubhat. Jangan sampai dibenarkan. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Seberapa pun kenikmatan yang ada di dunia ini, kenikmatan apalah yang ada di dunia ini, makanan termewahnya, kendaraannya, rumahnya, apapun itu, bandingannya dengan surga adalah penjara. Yang tuh melihat mobil-mobil bagus itu, itu mobil-mobil penjara bandingannya dengan surga ya. Makanan-makanan termewah, terlezat di dunia ini, itu makanan-makanan penjara bandingannya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian gimana dengan menjawab orang Yahudi ini? Susah nih hidup. Sesusah apapun kafir hidup di dunia ini, bandingannya neraka adalah surga. Ya. Sesusah apapun hidup seorang kafir di dunia ini, nggak utuh tubuhnya nggak utuh, matanya buta, apa kakinya ini semuanya nggak butuh. Dia sakit terus sepanjang hidupnya. Dibandingannya dia dengan kehidupan dia nanti di akhirat, di neraka, masih surga dunia ini bagi dia. Jelas? Coba diulangi lagi yang jelas, tadi yang bilang jelas. Ini ibu siapa lagi? Ibu Ani lagi? Silakan Bu. Jadi ada hadis Nabi, dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Nah, terus bandingan apa? Bandingannya di dunia, bandingan apanya? Kenikmatan dunia. Bandingan kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga itu bagaikan penjara dunia ini. Ya, di penjara kantos di penjara nih, beda ya penjara di sini mah ya. Penjara ini nih. Wah, ini mah dalamnya wisata itu dalamnya. Apa namanya? Suka miskin. Penjaranya itu. Semua ada, serba ada. Ya.
Nah, ini penjara ada yang makan cuman nasi putih, pakai air doang, daun bayam cuman 1-2 semangkok. Kayak gitu makan tuh penjara tuh sebagian penjara di Indonesia. Ya, air putih mungkin berapa biji nasinya juga. Ya, nasi, kuah bayam sama apa namanya ini? Daun bayamnya berapa? Sebagian lebih parah lagi keadaannya. Nggak ada dikasih apapun. Ya. Nah, bandingannya kenikmatan apapun yang ada di dunia ini, bandingannya dengan surga itu seperti makanan kayak gitu tuh. Satu lagi, Bu. Ya, Masya Allah. Ini Ibu Ani lagi nih. Ya. Oh iya, banyak atau hadiahnya. Nah, barakallahu fiik Ibu Ani. Jazakumullah khair. Nah, jadi apa namanya? Maksudnya adalah kita di dunia ini penjara. Coba, di dunia ini Muslim itu penjara. Mau makan ini nggak boleh, mau makan itu nggak boleh, mau kerja di sini nggak boleh, mau kerja di situ nggak boleh, mau ngehisap ini nggak boleh, mau apa namanya, mau melakukan ini, mau ngomong ini. Muslim berpikir banyak sebelum dia ngomong, nggak ceplas-ceplos Muslim. Udah Anda sampaikan kan hadisnya kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau dia diam. Itu Muslim. Itu mukmin. Jadi terkekang. Ya, sedang kerja harus sholat. Nanti waktu sholat harus sholat. Nanti sedang tidur harus sholat. Kan gitu. Sedang main-main sama keluarga, hayya 'ala sholat, sholat lagi. Ya enggak? Penjara. Dunia ini bagi seorang mukmin. Orang kafir dia surga, nggak ada pantangan bagi dia. Apalagi udah ditebus dosa dia sama Nabi Isa. Ya, mau melakukan apapun kerusakan di dunia ini, sudah murni, bersih, dia masuk surga. Enak banget kan itu agama yang kayak gini. Ya, mau apapun dia lakukan di dunia ini, sudah ditebus dosanya oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Makanya apapun bebas mereka lakukan. Ya, mau mereka bunuh apa semua, pengakuan dosa nggak ada. Semua agama para nabi hanya iman dan amal. Iman dan amal. Siapapun bapaknya nabi sekalipun, ya, mau anaknya nabi sekalipun nggak bisa ngasih syafaat untuk bapaknya. Bapaknya nabi nggak bisa ngasih syafaat untuk anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau berkata, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah, angkidhi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu dari neraka. La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat untukmu di akhirat. Nabi Muhammad SAW jauh lebih afdol daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Nuh anaknya kafir. Ya Allah, anakku termasuk dari keluargamu. Dia bukan anakmu. Kata Allah, innahu laysa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Karena kafir. Nabi Ibrahim ayahnya kafir. Ya Allah, selamatkanlah ayahku. Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga untuk orang kafir, wahai Ibrahim. Gak bisa. Ini Nabi Isa mau semuanya mau orang-orang yang melakukan maksiat semuanya jadi nol dosanya, bebas sekarang ini. Ya, gak ada. Syariat dibikin-bikin. Kasih duit, bikin syariat baru, kasih duit, syariat baru. Ya, nah, dunia ini surga bagi orang kafir, nggak ada mereka batasan-batasan. Mau makan apa aja bisa, mau melakukan apa saja bisa. Ya, jelas ini berbeda dengan Muslim, penjara. Nah, seorang mukmin tadi kita kembali ya, seorang mukmin itu dia ketika mendengar Rasulullah mengatakan satu hari Dajjal itu seperti 1 tahunnya kalian. Jadi betul-betul terbentuk dalam hati mereka para sahabat yang asalnya mereka selapang-lapangnya mereka membuat. Mereka asalnya sebelum masuk Islam itu, tadi kata Rasul, surga bagi mereka itu bunuh siapa aja.
berzina dengan siapa aja. Qatalu fa aktsaru, zanau fa aktsaru. Mereka banyak membunuh, mereka banyak berzina, mereka melakukan hukum rimba, man azza baz. Siapa yang kuat dia yang menang. Itu orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka masuk Islam langsung mereka kurung diri mereka. Ya, mereka kurung syahwat mereka. Mereka tidak bebas untuk berpikir, untuk berbicara, untuk melihat, untuk melakukan ini, untuk makan, untuk minum, untuk enggak. Mereka tahan semua. Mereka ingin menjadi budak Allah. Tidak menjadi budak syaitan, pengikut hawa nafsu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, andaikan kami dapatkan satu hari tersebut, gimana sholat kami? Bagaimana sholat kami?" Ya, makanya tuh, 1 tahun sholat kurma kali itu. Ya enggak? Enggak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqduru lahu qadarahu. Perkirakan saja oleh kalian nanti. Ya mungkin sekarang kan tadi subuh nih jam 4 sampai jam setengah 12 sekarang. Berapa jam dari jam 4 ke jam setengah 12? 7 jam setengah. 7 jam setengah dari subuh, 7 jam setengah duhur. Ya, kemudian 3 jam lagi asar. 3 jam lagi maghrib, 1 jam lagi isya. Ya, kemudian berapa jam lagi ke subuh tuh? Berapa? 9 jam lagi subuh. Nah, kayak itu diperkirakan aja kata Rasulullah. Ya, walaupun belum terbenam matahari, belum terbit matahari, perkirakan saja oleh kalian, kata Rasulullah SAW. Nah, mereka para sahabat, cara berpikir mereka seperti itu. Mereka nggak ingin lepas dari hamba Allah. Mereka ingin menghakikatkan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka para sahabat. Ya, dan mereka menjadi Muslim terbaik. Kenapa? Kenapa Abu Ammar? Para sahabat, mereka kok bisa imannya sedahsyat itu mereka. Kekuatan imannya kok bisa sehebat itu mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada sebabnya lain lagi. Betul. Karena apa? Ada yang tahu? Karena mereka pernah merasakan hinanya kesyirikan, hinanya kekufuran, hinanya kebebasan hawa nafsu. Mereka pernah merasakan itu. Sehingga mereka menjadi Muslim yang terbaik. Ketika mereka mendapatkan Islam, mereka pegang Islam ini lebih daripada ayah mereka, anak istri mereka. Mereka akan korbankan. Anak istri mereka nggak mau diajak masuk Islam, tinggalkan. Ya, mereka nggak bisa mereka beribadah di kampung halaman, pergi mereka. Hijrah mereka. Taib, untuk Islam. Taib. Nah, jadi itu umur Dajjal ya. Umur Dajjal hanya 40 hari. Kemudian Dajjal itu fayasiru fil ardi kulluha kal ghaith. Istadbarahu rih. Seperti hujan yang diterpa angin kencang. Maksudnya Dajjal ini dia akan menyusuri seluruh bumi. Seluruh bumi akan dia datangi kampung. Ini apa namanya? Cicah apa? Cimenyan. Datang ke Cimenyan. Ya. Semua tuh. Cicalengkanya, semuanya. Cobaluyut, datang. Illa Makkah wa Madinah. Yang enggak masuk hanya Makkah dan Madinah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a 'anid dajjal falyan'a anhu." Siapa yang mendengar tentang keluarnya Dajjal, maka menjauhlah kalian darinya. Jangan coba, katanya bisa menurunin hujan, mau lihat ah. Katanya bisa numbuhin pohon, katanya bisa ngidupin orang mati, cik kumaha. Yang mau lihat-lihat seperti itu kena. Ya. Rasulullah berkata, siapa yang sudah mendengar tentang kemunculan Dajjal, menjauhlah darinya. Ya, cari tempat sembunyi, ya nutup diri, jangan sampai keluar. Ya. Nah, karena ketemu saja Dajjal, kebanyakan muslim yang lemah iman, dia akan menjadi pengikut Dajjal atau menyembah Dajjal. Murtad sudah. Baik.
Nah, kemudian tapi bukan gini ya. Eh, nah, bukan artinya memang Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati, enggak. Jadi dia bekerja sama dengan para setan. Ada nggak sih yang namanya arwah gentayangan? Ada nggak? Roh gentayangan. Itu yang ketabrak di sana. Tuh ada rohnya masih di sana. Antum pernah dengar nggak kayak gitu? Orang yang mati bunuh diri di rumah ini ada rohnya masih di sana. Ada pernah dengar kayak gitu? Dalam Islam nggak ada kayak gitu. Nggak ada yang seperti itu dalam Islam. Yang namanya roh manusia itu kemana? Ke alam barzah, ke alam kubur, dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Dia ketika dibawa, si mayit dia melihat tubuhnya. Ya, si mayit dia melihat tubuhnya. Aina tadhhabun nabi? Ini akan kita bahas nanti ya. Kemana mau kalian bawa aku? Ya, kemana mau kalian bawa aku? Ini orang kafirnya, takut dia dibawa ke liang lahat. Ya, kalau seorang mukmin, qaddimuni, percepat aku, masukkan aku dalam liang lahat, percepat. Ketika masuk, dikembalikanlah roh tersebut ke dalam jasad dia, di mana dia dikuburkan. Ya, gimana kalau seandainya matinya dia tertelan ikan, dimakan binatang, atau terbakar jadi debu, atau Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan alam barzakh untuk dia. Dia sudah berada di alam barzakh, udah bukan lagi di dunia ini. Ya. Ningan aya Michael Jackson cina joget lagi mirip Michael Jackson, roh setan. Nah, itu adalah jin yang menyerupai orang tersebut. Jelas ini ya? Bukan rohnya, bukan. Kalau rohnya dia sudah masuk ke sudah masuk ke alam barzakh. Jelas ini ya? Kehidupan dia ada kehidupan alam kubur. Kita nggak lihat, kalau dibongkar lagi, kita nggak lihat dia didudukan oleh dua malaikat. Kalau dia kafir tetap dia dipeti matinya, padahal dia sedang diazab, api disemburkan kepada dia setiap pagi dan sore. Ya, sedangkan seorang mukmin kuburannya diperlapang sejauh mata memandang, ditemani oleh sosok baik rupa. Siapa engkau? Aku adalah amalanmu yang soleh. Dibukakan pintu surga, mendapatkan harum wangi di surganya, di kuburannya mukmin. Ya, nah, jadi nggak ada yang namanya roh gentayangan, itu nggak ada. Yang ada apa? Jin, syaitan. Dia menyerupai orang yang sudah mati untuk nyingsieunan, untuk menakut-nakuti. Ya, padahal nu kitu teh boleh nggak kita? Kemudian ada juga sekarang ini istilahnya apa? Pemburu jin ya, pemburu apa? Jadi dia sok newakan juri gitu. Ya, boleh nggak masukin ke botol misalnya? Ya, terus boleh nggak yang kayak gitu? Hukum apa tadi? Menangkap jin. Hukum menangkap jin. Boleh. Menangkap jin. Jin ditewak. Nah, tuyul misalnya teh. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Tidak boleh. Kalaupun ada kemampuan itu, dan itu orang nggak normal ya, dia orang sakit ya, yang bisa kayak. Nah, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sedang sholat, beliau diganggu oleh ifrit. Ifrit syaitan, jin kafir. Kalau jin muslim gak akan mungkin ganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Nah, ketika Rasulullah diganggu ketika sholat, Rasulullah SAW membela diri beliau ketika sholat itu. Beliau cekik ifrit tersebut sampai aku merasakan dingin lidah ifrit tersebut. Kalaulah aku tidak ingat doa Nabi Sulaiman, maka aku akan ikat ifrit di tiang-tiang Masjid Nabawi untuk mainan anak-anak Madinah. Jadikan cocokan. Ya. Itu hanya khusus Allah berikan untuk Nabi Sulaiman, menaklukkan jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Sulaiman sebelumnya, Rabbi habli mulkan, Rabbi habli.
Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun setelahku. Allah berikan Nabi Sulaiman kekuasaan menguasai jin, menguasai binatang, kayak gitu kan? Ya, tuh. Wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Dan di antara para setan, ini jinnya jin kafir ini yang diperbudak oleh Nabi Sulaiman. Diperbudak oleh Nabi Sulaiman. Ya. Ada di antara mereka yang ditugaskan untuk menyelam laut, mencari perhiasan-perhiasan yang ada di laut, mutiaranya, ya yang ada di dalam laut. Yaghusuna lahu, itu kata Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang Anda baca di surah Al-Anbiya. Wa ya'maluna 'amalan duna dzalik, dan mereka bekerja apapun yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Bikin apa? Kal qudurir rasiyat. Ya. Qudurir rasiyat, qudur yaitu apa namanya? Panci sebesar-besar gunung. Wajan sebesar-besar danau. Itu yang bikinnya siapa? Para syaitan. Ya. Kullabanna'in wa ghawas. Surat apa itu? Kullabanna'in wa ghawas, surat Shad, kayaknya kullabanna'in wa ghawas. Baik. Nah, kemudian mereka ini banna, tukang bangunan. Ya, bisa mereka bangun ini, bangun itu, ya. Bahkan ketika Nabi Sulaiman di Palestina, coba ya. Kemudian Ratu Saba itu di Yaman, ada ribuan kilometer. Kata Nabi Sulaiman, "Ya ayyuhal mala, ayyukum yatini bi'arsyiha qabla yatu muslimin." Wahai sekalian pejabat, wahai sekalian yang ada di depanku sekarang ini, ada orang solehnya, ada jin solehnya, ada jin ifritnya. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba, bawa ke sini, ada di hadapanku. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkata ifrit dari kalangan jin, ya, aku bisa datangkan singgasana Saba tersebut sebelum engkau tegak berdiri dari tempat dudukmu. Rasulullah duduk, berdiri, paling berapa detik ya? Paling berapa detik? Segitunya. Sebelum kau berdiri, paling 2 detik pun udah terlalu lama ya. Sebelum kau berdiri, udah ada. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ada jin muslimnya. Aku akan datangkan singgasana Saba tersebut sebelum engkau balikkan kelopak matamu setengah kedip. Bukan 1 kedip. 1 detik itu bisa kita 5-7 kedip. Coba nanti di rumah ya. Ya, ini setengah kedip. Sebelum dia berkedip, sebelum membalikkan kelopak mata, sudah ada di depan. Ini lebih kuat lagi kekuatannya. Nah ini maksudnya falamma surat Sabah apa enggak? Surat Salman. Baik. Falamma qada Mushaf ada Mushaf? Ada Al-Qur'an? Nah, sedikit kita ke sana ya. Nah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah." Sebelumnya ya. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa may yazigh minhum an amrina ya'maluna lahu ma yasha' mim maharib wa tamathil wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat. Subhanallah. Yang disuruh oleh Nabi Sulaiman apa? Mereka bikin tempat-tempat tinggi, tempat-tempat yang bagus. Ya, tamathil, mereka bikin apa namanya? Arca atau bikin kayak istana tuh yang indah-indahnya, apa ya namanya? Ornamen ya kalau istilahnya tuh ya. Yang lakukan kalau istana tuh ada yang indah-indahnya tuh apa itu namanya? Nah, itu. Kemudian jifan kal jawab, bikin wajan seperti danau, wa qudur rasiyat, panci-panci sebesar gunung. Nah, kemudian falamma qadaina 'alaihil maut.
setelah kami putuskan kematian untuk Sulaiman. Ya, setelah kami tetapkan kematian untuk Sulaiman, madallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Ya. Tidak ada yang menunjukkan kematiannya kecuali binatang bumi rayap yang makan tongkatnya. Jadi Nabi Sulaiman pas meninggal itu kayak gini. Pas meninggal itu bertumpu pada pada tongkatnya. Nggak jatuh, bertumpu pada tongkatnya. Ini jin semuanya sedang kerja terus. Melihat Nabi Sulaiman takut, kerja terus. Takut mereka ini. Ya. Falamma kharra. Jadi ketika, kan nggak mungkin ya rayap langsung makan, baru meninggal dimakan sama rayap, kan nggak mungkin kan. Lama dulu tuh, berbulan-bulan dulu. Ya baru rayap, ini kayaknya kayunya nggak bergerak. Dimakan sama rayap. Falamma kharra, dan ketika jatuh Nabi Sulaiman, tabayyanatil jin. Baru jin itu ngeh. Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kanu ya'lamun al-ghaib, ma labithu fil adzabil muhin. Kalau mereka tahu ilmu ghaib, mereka tidak akan terus berada dalam azab yang menghinakan mereka. Jadi jin itu tidak tahu ilmu ghaib. Mereka kalau tahu ilmu ghaib, tahu nggak Nabi Sulaiman meninggal? Pasti tahu kan ya. Tapi mereka tidak tahu ilmu ghaib. Ya, ini kan ada kalau ngomong sama ini. Jadi kita ini punya qarin. Kita ini punya jin. Ya, kita ini ada jin yang selalu menyertai kita. Malaikat yang membersamai kita semua ada berapa? Ada 4. Kiramun katibun, sering dibilang raqibun atid, penulis. Dan al-hafadhah atau muaqibat, bagian depan dan belakang. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah di surat Ar-Ra'd. Jadi setiap manusia itu ada 4 malaikat yang selalu menyertainya dan 1 jin namanya jin qarin. Ya, dia yang selalu membisikkan kepada kita yang buruk-buruk, dan semua jin yang menyertai kita itu kafir kecuali jinnya Rasulullah SAW, dia masuk Islam. Nah, ketika mungkin ada yang kesurupan, ternyata dia nggak tahu nih apa yang kita sudah perbuat nih. Dari orang kesurupan ini ngomongnya nih, dia berbicara dengan qarin kita. Jelas ini? Bukan artinya dia tahu ilmu gaib, enggak. Kadang dukun, sebelum datang kamu tuh kau kayak gini kan gitu ya. Padahal yang ngomong ke dukun itu adalah qarin dia, jin. Jin kita ngomong sama jinnya si dukun. Ya. Nggak ada yang namanya tahu ilmu gaib jin itu. Dia hanya tahu perkara yang sudah terjadi, itu pun atas obrolan si jin dukun dengan jin setiap manusia itu. Nah, kita kembali ya. Nah, jadi maksud dari tadi kesana ke sini, tadi hukum newak jin apa? Hukumnya nggak boleh ya. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalaulah bukan karena doa Nabi Sulaiman, aku akan ikat ifrit di tiang-tiang Masjid Nabawi untuk jadi mainan. Jadi mainan, cocokan, kubarudak, Madinah. Sekarang orang gede aja ngelihat yang kesurupan ketakutan ya Bu ya. Ya, ngelihat yang kesurupan siun itu ribu. Enggak, kalau memang ya anak belajar di Yaman itu di tempat nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Tahun 2000 masih belum ada satu desa kecil di sana nggak ada listrik. Ya, nggak ada listrik. Kalau nggak ada listrik berarti apa? Nggak ada TV, nggak ada radio, kan gitu ya. Ya, anak-anaknya tuh nggak ada yang cengeng, nggak ada yang takut jin, takut ini, nggak ada. Ya, malah ketika ada yang kemasukan ya, sedang sholat dia teriak-teriak, itu jadi apa namanya? Jadi betul-betul sesuatu yang membahagiakan anak-anak itu. Yang membahagiakan betul. Ditarik orang ini sama anak-anak umur kelas 3 SD, kelas 2 SD. Paling besarnya kelas 5 lah, kelas 6. Kalau udah SMP dia udah diem orangnya gitu. Beda. Kalau di sana tuh umur 14 tahun udah akalnya udah ada gitu. Tapi sebelum 14 tahun, kayak syaitan gitu.
Benar. Ya, mungkin sampai apa namanya, bukan kayak setan, yang ngomong setan itu bapaknya sendiri. Ya, waduh ngeri sama anak-anak Yaman di sana. Baik. Diambil orang yang masukan jin, didorong-dorong, diputar-putar, ditarik-tarik. Wah, pokoknya senang mereka kalau dapat orang yang kesurupan. Di sana anjing, kucing, wah habis sama anak umur 7 tahun, 6 tahun. Anjing gede-gede anjingnya. Takut dia ngelihat anak kecil tuh kayak lihat setan tuh. Anjing. Iya. Dilempari, dipukul, dapat ditendangin, dipukulin. Ngeri. Ya. Nah, itu sedikit ya. Maksudnya apa? Mereka daerah pegunungan kayak nggak pernah lihat film, nggak pernah ditakut-takuti, nggak tahu apa yang namanya yang takut-takut, nggak ada. Jadi mereka pulang kadang jauh rumahnya lewat lewat kebun kayak biasa, mereka nggak takut. Ya, baik. Makanya Rasulullah sangat mungkinlah Rasulullah mengatakan untuk mainan anak-anak Madinah. Sangat mungkin kalau Rasulullah SAW tewak itu jin, ifrit, diikat, dijadikan mainan untuk anak-anak Madinah. Baik, dan hukumnya nggak boleh ya. Hukumnya nggak boleh. Baik. Kemudian, nah maksudnya tadi apa? Dajjal ketika dia menghidupkan seakan-akan dia menghidupkan orang mati. Bagaimana kalau aku hidupkan kedua orang tuamu? Kau beriman denganku? Kau yakin aku adalah Rob? Kemudian ternyata keluar ibu dan bapaknya dari kuburan. Dan bilang kepada orang ini, wahai anakku, dia adalah Allah yang sesungguhnya. Sembahlah dia. Ini kata ibu dan ayahnya. Tersentuh nggak hati anak ini? Bisa dia nyembah. Padahal Dajjal sedang bekerja sama dengan jin. Nah, itu caranya. Jelas itu ya? Ya. Dajjal bekerja sama dengan jin, menyerupai orang yang sudah mati ini, kemudian membuat seakan-akan ya orang tuanya menasihati anaknya untuk menjadi pengikut Dajjal. Sampai seperti itunya dahsyatnya fitnah Dajjal. Ya, baik. Kemudian ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Yang pertama kita berdoa di penghujung sholat kita, Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang pertama. Yang kedua, kita menjauh tadi. Kita dengar di mana Dajjal muncul, kita coba untuk menjauh. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa man adrakahu falyaqra' alaihi fawatih suratil Al-Kahf. Dan siapa yang menjumpainya, maka bacalah 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi. Ini sebagai tameng juga, benteng juga. Ya, zikir. Kita harus hafal. Ya kita nggak tahu, jangan kita pernah merasa aman dari fitnah Dajjal. Mual mungkin nama datang. Kita nggak tahu. Ya, dan untuk menjaga diri kita hafalkan 10 ayat pertama di surah Al-Kahfi untuk membentengi diri kita. Baik. Nah, qadarullah waktunya sudah hampir habis. Jadi nggak sempat kita untuk membahas tentang bagaimana Nabi Isa alaihi salatu wasallam membunuh Dajjal. Ya, sebelum Anda mau bahas tentang bagaimana Nabi Isa nanti membunuh Dajjal, ya, kita akan membahas terlebih dahulu siapa Nabi Isa itu. Ya, bagaimana Nabi Isa kok bisa beliau dijadikan Tuhan oleh orang Kristen, dituduh anak zina oleh Yahudi, dan Muslim mengatakan beliau adalah nabi dan utusan Allah, ya. Dan banyak di dalam Islam yang jauh berbeda dengan Kristen tentang Nabi Isa. Ya, tentang misalnya Nabi Isa lahir tanpa ayah, itu hanya dalam agama Islam. Orang Kristen mengatakan Nabi Isa itu hasil pernikahan antara Maryam dengan Yusuf An-Najjar. Ya. Sedangkan orang Yahudi menuduh Maryam berzina, lahirlah Nabi Isa. Nah, mereka orang Kristen nggak tahu
Dalam kitab Injil mereka pun nggak ada bahwasanya Nabi Isa itu terlahir tanpa ayah, hanya dalam Islam. Nabi Isa bisa berbicara di saat masih bayi baru lahir hanya di Islam. Mereka nggak ada. Dalam syariat, dalam Injil mereka nggak ada. Nah, jadi bukan main dahsyatnya Islam memuliakan Nabi Isa. Dan kita sangat senang dan bersyukur atas lahirnya Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai anak Tuhan. Jelas ini? Nggak pernah Muslim mengucapkan selamat Natal. Haram hukumnya. Bahkan kalau dia tahu konsekuensinya bisa murtad. Apa makna selamat Natal? Dia senang, saya turut bahagia dengan lahirnya anak Tuhan Anda. Ya. Masa orang Islam nggak senang sih dengan lahirnya? Kita sangat senang dengan lahirnya Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai anak Tuhan. Lam yalid walam yulad. Sudah kita mencela Allah kalau kita mengatakan Nabi Isa anak Allah. Celaan kepada Allah itu. Seseorang sudah memaki Allah ketika dia mengatakan Allah punya anak. Baik. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Waalaikumsalam. Jadi kita menjelaskan soal bagaimana para sahabat itu menjadi generasi terbaik kan, alasannya karena mereka merasakan hilangnya kesyirikan Dan kekufuran. Nah. Ya pertama kan pasti karena taufik dari Allah, itu memang Allah takdirkan. Nah, betul. Generasi terbaik. Masya Allah. Jazakallah. Sebagian dari kami juga merasakan itu kan, misalnya merasakan zaman-zamannya jahil, zaman-zaman kufur, zaman jauh dari Allah gitu. Kira-kira poin-poin apa yang bisa diambil dari maksud dari hinanya kesyirikan itu yang bisa diterapkan dalam kehidupan hari-hari sehingga kami bisa jadi orang-orang yang istiqomah juga sebagai Nah, Masya Allah. Nah, berat pertanyaannya nih. Nah, barakallahu fikum. Betul, yang pertama tadi Kak Rama udah jawab, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sebagaimana disebutkan oleh Ja'far ibn Abi Thalib kepada Raja Najasyi. Wahai Raja, ya ketika dihasut nih, Raja Najasyi untuk mengusir orang-orang Islam yang ada di Habasyah oleh Amr bin As. Ya, mereka ini orang-orang yang memutus tali silaturahim. Mereka ini mencela para sepuh, karuhun, tokoh-tokoh masyarakat dicela. Mereka makanya lari kabur ke negerimu, wahai Najasyi. Dipanggil orang Islam ini oleh Najasyi. Bagaimana menurut kalian ucapan mereka ini? Kata Ja'far, wahai Raja, kami mendapatkan masa jahiliyah. Orang yang kuat menindas yang lemah. Kami hidup dengan memutus tali silaturahim. Kami berbuat buruk kepada tetangga. Kami makan makanan yang jelek, yang macam disebutkan keburukan-keburukan. Kemudian datang kepada kami seseorang yang kami tahu betul nasabnya dan akhlaknya. Kemudian beliau mengatakan dia adalah utusan Allah. Dan mengajarkan kepada kami apa yang bertolak belakang dari apa yang kami rasakan dulu di masa jahiliyah. Kami diperintahkan oleh Allah untuk menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, makan makanan yang baik, kita harus memuliakan tamu. Ini semuanya kasih tahu. Dan kami tidak bisa beribadah di negeri kami. Ya. Kami ditekan, kami disiksa, kami dibakar, ini dan itunya. Dan kami memilih negerimu, wahai Raja. Kami tidak pilih negeri yang lain. Ya, nah maksudnya ucapan Ja'far ibn Abi Thalib ini menggugah
bagaimana keadaan jahiliyah sampai beliau mempunyai apa? Eh, bentuk syukur ya, bentuk syukur. Ya, jadi Allah ganti keburukan yang dilalui selama hidup mereka itu dengan kebahagiaan, kebaikan yang mereka rasakan, itu yang membuat mereka jangan sampai kebaikan ini lepas lagi dari mereka. Ya, nah, jadi besarnya nikmat Allah itu yang membuat mereka apa? Kuat. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Nah, ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Nggak ada ibu-ibu udah. Oh ya, siapa yang bisa menjawab 7 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi lebih dari 1000 hadis? Ya, tadi silakan ibu-ibu. Yang pertama, oh akang-akang aja. Silakan. Masih ada hadiahnya ini nggak, masih ada ya? Silakan. 7 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi lebih dari 1000 hadis. Ayo, nggak ada? Ayo. Pertanyaan juga nggak ada nih. Selesai ya tuh. Ya, kita lanjutkan pekan depan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, masih tentang tanda-tanda hari kiamat, dan kita harus membenarkan apapun yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Gak masuk akal pikiran kita, gak masuk perasaan kita, gak sesuai dengan nalar, dengan penelitian ini dan itunya. Tapi selama itu datang dari Allah dan Nabi Muhammad SAW, kita harus melihatnya nyata dan lebih nyata daripada apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Itulah iman. Itulah iman. Itulah yang memudahkan kehidupan kita nanti di akhirat. Nah, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.